Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Perkenalkanlah, saya Zuhaidul Hilmi Al-Fitri, mahasiswa semester 3 Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan mengkaji ayat Al-Qur'an tentang konsep damai. Sebagai pengantar, apakah Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian? Jawabannya tentu iya. Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama dinul hubb war rahmah, agama cinta dan kasih sayang. Maka ajaran damai adalah ajaran yang fundamental dalam ajaran Islam. Karena dalam Al-Qur'an setidaknya terdapat 180 ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk damai. Di sini saya akan mengkaji Quran surah Al-Hujurat ayat 9 sampai 10 yang berbunyi wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, jika ada dua golongan orang mukmin yang bertikai, berperang, maka damaikanlah. Dan apabila ada salah satu dari golongan mereka yang menzalimi golongan yang lain, maka perangilah. Dan jika golongan tersebut sudah kembali ke jalan Allah, sudah kembali ke perintah Allah, maka damaikanlah dengan adil. Berlakulah adil, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang muslim adalah saudara. Maka jika ada saudaramu yang bertikai, bertengkar, maka damaikanlah. Bertakwalah, maka engkau akan, insya Allah akan mendapat rahmat. Nah, asbabun nuzul dari Quran surah Al-Hujurat ayat 9-10 ini dijelaskan dalam Sahih Muslim dalam hadis nomor 3357. Dalam kisahnya itu dijelaskan Anas bin Malik bahwa ada seseorang yang meminta Rasulullah untuk menjenguk Abdullah bin Ubay karena Abdullah bin Ubay sedang sakit. Maka Rasulullah pun menjenguk Abdullah bin Ubay dengan menaiki keledai, dengan mengendarai keledai bersama beberapa orang mukmin lainnya. Nah, setibanya Rasulullah di rumah Abdullah bin Ubay, bukannya Rasulullah ini mendapat sambutan yang baik, sambutan yang hangat, tapi justru Rasulullah mendapat sambutan yang tidak enak. Bahkan Rasulullah diusir oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay berkata, "Demi Allah, bau keledaimu menyakitiku." Na'udzubillah min dzalik. Lalu di antara sahabat mukmin tadi membalas perkataan Abdullah bin Ubay, "Demi Allah, bau keledai Rasulullah lebih harum daripada bau dirimu sendiri." Nah, dari situ kelompok dari Abdullah bin Ubay kembali menjawab. Akhirnya terjadi adu argumen antara kedua golongan ini dan menyebabkan pertikaian sehingga terjadi saling mukul dengan pelepah kurma. Itulah sebab turunnya Quran surah Al-Hujurat yang memerintahkan untuk damai. Selanjutnya, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya memerintahkan untuk mendamaikan dua golongan yang sedang berperang. Fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka jika ada dua golongan yang berperang, maka damaikanlah. Jika ada golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah. Di sini Allah masih menyebut mereka orang mukmin walaupun mereka sedang berperang. Dan dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih, beliau bersabda, "Tolong bantulah saudaramu yang terzolimi dan yang berbuat zolim." Lalu ditanyakan, "Ya Rasulullah, menolong orang yang terzolimi saya masih bisa menerima, namun menolong orang yang berbuat zolim, bagaimana caranya ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Menolong orang yang berbuat zalim, caranya dengan mencegah dia berbuat zalim.
maka itulah pertolongan untuknya. Artinya di sini Islam mengajarkan untuk tidak boleh menzalimi antar sesama, harus saling toleransi, harus saling cinta kasih. Maka sekali lagi ajaran damai dan cinta kasih ini adalah ajaran yang fundamental dalam agama Islam. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.